Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa apa yang telah diputuskan oleh pemerintah hari ini adalah penegasan terhadap kebenaran, legalitas, dan konstitusionalitas Partai Demokrat. Artinya, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. AHY selalu mengatakan lawan pembegal demokrasi, sekarang berganti menjadi lawan pembegal partai. Kenapa berubah dari pembegal demokrasi menjadi pembegal partai? Karena ketika AHY dulu mengatakan pembegal demokrasi, itu seperti AHY telah menampar mukanya sendiri. Logika orang-orang Partai Demokrat ini bagi saya nggak masuk akal gitu. Tapi saya paham kegelisahan atau ketakutan dari kubu AHY gitu. Karena ya gimana? Mereka itu kuasa hukumnya Bambang Wijoyanto. Ini menjadi bukti bahwa tuduhan kubu AHY terhadap KLB di Deli Serdang tidak terbukti dan hanya mengada-ngada. Dan kubu AHY tak perlu panik dan juga asal menuduh. Berarti selama ini kita salah. Salahnya harusnya memanggil Habib Susilo Bambang Yudhoyono atau Habib Agus Harimurti Yudhoyono atau Habib Ibas Baskoro. AHY ungkap mentornya di politik, berharap kompak pimpin Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan mentor politiknya. AHY mengharapkan bisa kompak dengan sosok ini. Hal ini disampaikan AHY melalui akun Twitter seperti dikutip Minggu 30 Oktober 2022. AHY menyebut mentornya di politik adalah Sekjen Demokrat Teuku Rifki Harsha. AHY meminta doa agar bisa kompak dengan sekjennya dalam membesarkan Demokrat. Sementara itu, Rifki mengaku merasa terhormat bisa bersama-sama dengan AHY membesarkan Demokrat. Rifki mengucapkan terima kasih kepada AHY. Tentu Rifki Harsha merupakan salah satu politisi senior Partai Demokrat yang sudah duduk di kursi DPR RI selama 4 periode berturut-turut. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 7 2009 sampai 2012, Sekretaris Fraksi 2013 sampai 2014, Ketua Komisi 10 2014 sampai 2017, Pimpinan Badan Anggaran 2018 sampai 2019, Pimpinan Komisi 1 2019 sampai 2020, dan kembali lagi menjadi Pimpinan Komisi 1 2022 sekarang. Survei Litbang Kompas terbaru menempatkan Partai Demokrat sebagai parpol papan atas dengan elektabilitas 14,0% di bawah PDIP dan Gerindra. Elektabilitas Demokrat meningkat sebesar 2,4% dari survei sebelumnya. Soal tudingan Nasdem melanggar etika politik, Surya Paloh, kalau Jokowi bilang begitu, saya pasti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespon anggapan bahwa partainya telah melanggar etika politik. Hal itu sempat dibicarakan usai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan yang selama ini dikenal sebagai lawan pemerintah sebagai Capres 2024. Saat menjawab pernyataan wartawan soal anggapan melanggar etika politik, Surya Paloh menyebut bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah berbicara mengenai hal itu. Pendiri media grup itu mengaku bakal menghadap kepada Jokowi secara langsung seandainya kepala negara menyebut Nasdem melanggar etika politik sebagai parpol koalisi pemerintahan. Dia meyakini Jokowi tidak akan meresolve Presiden, Menteri hanya untuk mengeluarkan Nasdem dari pemerintahan. Menurut Paloh, Jokowi memahami arti keberadaan Nasdem sehingga kepala negara tidak akan meresolve kabinet untuk mendepak parpol yang identik dengan restorasi Indonesia itu. Namun Paloh tetap menghargai hak yang dimiliki Jokowi sebagai Presiden RI untuk melakukan resolve kabinet dan tidak mau mengintervensi hal tersebut. Relawan nilai keterbukaan Nasdem Demokrat PKS jadi tradisi politik baru di Indonesia. Sikap Partai Nasdem Demokrat PKS yang membuat hasil pertemuan ketiganya di rumah Anies Baswedan dinilai sebagai tradisi politik baru di Indonesia. Kelompok relawan pendukung Anies, Sekretariat Kolaborasi Indonesia, menyebut keterbukaan ketiga partai itu menyiratkan keinginan melibatkan publik dalam upaya menggerakkan perubahan. Jati menilai yang dilakukan trio Nasdem, Demokrat, PKS kontras dengan banyak pertemuan elit politik yang biasanya berlangsung tertutup dan minim informasi pada publik. Dengan keterbukaan tersebut, menurut Jati, akan menghindarkan koalisi tersebut dari kemungkinan terjadinya politik transaksional. Sebelumnya, tim kecil pengurus Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat berkumpul di rumah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada Selasa 25 Oktober 2022.
Lebak Bulus, Jakarta Selatan itu untuk membahas tokoh yang bakal menjadi calon wakil presiden. Dalam pertemuan itu, Anies Baswedan selaku tuan rumah sekaligus calon presiden yang diusung oleh ketiga partai turut hadir. Sementara untuk perwakilan partai yang hadir antara lain Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Majelis Surya M. Sohibul Iman, Jubir PKS Pipin Sofian, dan M. Khalid atau Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman atau Iftitah. Willy mengatakan hadir juga Sudirman Said sebagai liaison official atau LO untuk acara itu, sementara AHY baru datang ketika diskusi santai soal cawapres sedang berlangsung. Willy mengatakan pertemuan di rumah Anies Baswedan merupakan pertemuan lanjutan dari sejumlah pertemuan sebelumnya. Ia menjelaskan pembahasan tim sudah pada tahap pendalaman kriteria dan mekanisme penentuan cawapres yang bakal berduet dengan Anies. Dalam pertemuan itu, PKS menyodorkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan sebagai kandidat cawapres bagi Anies Baswedan. Sementara Partai Demokrat tetap mengusulkan AHY sebagai cawapres. Deklarasi Anies jadi capres, Nasdem harus bayar mahal. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi Agung Baskoro berbicara mengenai beda nasib yang dialami oleh Partai Gerindra dan Partai Nasdem usai mendeklarasikan bakal calon presiden masing-masing. Gerindra diketahui mengusung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sementara Nasdem mendeklarasikan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Akan tetapi, sejauh ini Nasdem terlihat lebih disudutkan. Muncul isu reshuffle menteri dari Nasdem hingga Nasdem keluar dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Partai Gerindra yang sejauh ini tidak mendapat serangan. Agung Baskoro menjelaskan fenomena ini terjadi lantaran Nasdem memilih Anies yang merupakan figur yang dianggap berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Agung memaparkan, Anies berbeda dengan Prabowo yang ditempatkan Gerindra selalu menjadi menterinya Jokowi. Selain itu, dia menyebut bahwa Prabowo sudah mendapat restu dari Jokowi. Kemudian, Agung menyinggung persinggungan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Jokowi yang belum bertemu karena beda kepentingan. Menurut dia, Surya Paloh yang bertanggung jawab moral untuk membesarkan Nasdem sebagai partai teratas yang bisa bersanding dengan PDIP dan Golkar. Agung menganggap Nasdem sebenarnya berani dengan mendeklarasikan Anies Baswedan. Dia melihat apa yang Nasdem lakukan ini sebagai suatu terobosan politik. Akan tetapi, kata Agung, terobosan politik yang Nasdem lakukan ini harus dibayar mahal. Nasdem justru diserang. Ganggu PDIP yang mau calonkan Puan. Sementara itu, Agung berpendapat strategi Nasdem dalam mencapreskan Anies ini mengubah konstelasi politik nasional. Dia melihat dengan dideklarasikannya Anies, Ganjar Pranowo menjadi lebih berani, sehingga koalisi lain pun mesti bergegas memutuskan calonnya. Maka dari itu, Agung menilai wajar apabila PDIP menjadi partai yang paling banyak melancarkan serangan ke Nasdem. Dia menyebut PDIP menyerang Nasdem mulai dari harus dikeluarkan dari koalisi pemerintah hingga menteri-menterinya segera kena reshuffle.